Hai, jika Anda berencana mengekspor ke atau mengimpor dari Ukraina, jelas Anda harus memahami situasi terkait pengiriman barang Anda. Dalam presentasi ini, saya akan membahas situasi terkini terkait pengiriman kargo melalui sungai, laut, kereta api, jalan darat, dan udara. Namun pertama-tama, saya akan mulai dengan menjelaskan bagaimana perang telah berdampak pada industri logistik Ukraina. Dimulainya perang pada bulan Februari 2022 membawa gangguan besar pada sistem transportasi Ukraina. Pelabuhan laut Ukraina telah dan masih berada di bawah serangan terus-menerus. Bandara-bandara ditutup sejak hari pertama perang. Selain itu, menurut Asosiasi Bisnis Eropa, pada tahun 2024, 53% bisnis melaporkan kerusakan langsung akibat permusuhan. Namun kabar baiknya adalah lebih dari 40% telah berhasil memulihkan aset mereka yang rusak. Meskipun demikian, memang benar bahwa industri logistik sangat menderita karena menjadi salah satu target utama perang. Hal ini telah menyebabkan keterlambatan pengiriman dan peningkatan biaya. Sebagai contoh, banyak ekspor harus dialihkan ke pelabuhan laut Uni Eropa, khususnya ke Konstanza di Rumania dan Burgas di Bulgaria, serta ke pelabuhan di Polandia, Kroasia, Jerman, dan Belanda. Meskipun rute pengiriman alternatif dengan cepat ditemukan, para eksportir Ukraina masih menghadapi beberapa masalah, khususnya kurangnya kapasitas pelabuhan untuk transshipment ekspor Ukraina dan kurangnya ruang gudang untuk penumpukan muatan pengiriman. Akibatnya, jarak rata-rata ke pelabuhan pengiriman bagi eksportir Ukraina meningkat 5 kali lipat dan biaya pengiriman ke pelabuhan tujuan naik rata-rata 3 hingga 4 kali lipat. Namun masalah-masalah ini sedang diatasi. Mari kita bahas terlebih dahulu jalur yang paling sederhana, yaitu kargo udara. Kargo udara adalah jalur yang paling sederhana untuk dibahas karena saat ini sudah tidak memungkinkan lagi. Ruang udara Ukraina ditutup untuk penerbangan sipil, sehingga penerbangan kargo udara langsung menjadi tidak mungkin. Transportasi kargo udara ke Ukraina saat ini terutama difasilitasi melalui pengiriman multimoda yang memanfaatkan bandara di negara tetangga seperti Polandia, Rumania, dan Hungaria. Bandara Warsaw, Krakow, Budapest, dan Chisinau kini berfungsi sebagai pusat utama untuk kargo udara ke dan dari Ukraina. Barang-barang yang mendesak biasanya dikirim ke bandara-bandara terdekat ini dan kemudian diangkut melalui jalur darat ke tujuan akhir di dalam Ukraina atau sebaliknya. Oke, bandara memang ditutup, tapi semua jalur lainnya masih terbuka, jadi mari kita lihat opsi pengiriman melalui jalur air. Di sini Anda dapat melihat pelabuhan utama di laut dan sungai terhubung ke seluruh Ukraina melalui jalur darat dan kereta api. Jadi, pelabuhan sungai di Danube menyediakan jalur ke Eropa Tengah dan pelabuhan di Laut Hitam Barat masih beroperasi untuk akses ke seluruh dunia. Pada slide berikutnya, kita akan melihat hal ini secara lebih rinci. Jalur sungai. Meskipun pelabuhan di Danube beroperasi dengan kapasitas kurang dari setengahnya, pelabuhan-pelabuhan tersebut tetap sangat penting secara strategis untuk kargo khusus ke Uni Eropa dan untuk transshipment melalui pelabuhan Laut Hitam Rumania di Konstanza ke negara-negara lain. Data terbaru tahun 2024 menunjukkan bahwa kargo yang dikirim melalui pelabuhan Danube mencapai 17,3 juta ton. Namun seperti yang saya katakan, angka ini masih kurang dari setengah volume sebelum perang, tetapi tetap saja jumlahnya signifikan. Namun, seperti yang akan kita lihat pada slide berikutnya, koridor laut jauh lebih penting. Pada tahun 2024, jumlahnya hampir mencapai 80 juta ton kargo, lebih dari 4 kali lipat volume lalu lintas sungai. Pada Agustus 2023, Ukraina mengumumkan rute sementara untuk kapal sipil yang bergerak dari pelabuhan laut-laut hitam Ukraina di Odessa, Chornomorsk, dan Pivdeny. Rute pelayaran ini dibuka beberapa minggu setelah Rusia secara sepihak mengakhiri kesepakatan gandum Laut Hitam. Koridor ini melintasi sepanjang garis pantai barat Laut Hitam yang lebih dangkal dibandingkan bagian tengahnya, sehingga kurang cocok untuk kapal selam Rusia. Meskipun koridor ekspor sementara ini tidak sepenuhnya aman, koridor ini memberikan jalur bagi para eksportir Ukraina untuk menyalurkan ekspor tradisional mereka berupa produk pertanian dan produk curah lainnya ke pasar dunia. Seperti yang saya sebutkan pada slide sebelumnya, meskipun turun dibandingkan volume tahun 2021 di tahun 2024, hampir 80 juta ton diekspor melalui jalur laut. Pada slide berikutnya kita akan melihat jalur kereta api. Jalur kereta api. Kereta api Ukraina bekerja sama dengan kereta api Moldova, Polandia, Rumania, Slovakia, dan Hungaria.
Jaringan terhubung melalui 40 perlintasan perbatasan kereta api internasional. Pada slide ini, Anda melihat perlintasan kereta api menuju Uni Eropa dan Moldova. Gambar di sisi kanan slide menunjukkan volume yang dikirim melalui kereta api selama 5 bulan pertama tahun 2024. Itu lebih dari 21 juta ton yang mewakili lebih dari 50 juta ton per tahun. Volume ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan infrastruktur yang menghubungkan sistem kereta api Ukraina dengan negara-negara Uni Eropa. Sebagian besar jalur kereta api Ukraina memiliki lebar rel yang berbeda dengan Uni Eropa. Hal ini membuat koneksi menjadi sedikit lebih sulit secara struktural. Untuk informasi lebih lanjut tentang kereta api Ukraina, silakan lihat tautan di deskripsi di bawah ini. Selain kereta api, moda transportasi darat lainnya tentu saja adalah melalui jalan raya. Kita akan melihatnya secara singkat pada slide berikutnya. Pilihan transportasi jalan raya merupakan saluran pengiriman yang sangat fleksibel ke dan dari Ukraina. Faktanya, perusahaan-perusahaan Ukraina meningkatkan penggunaan transportasi jalan raya sebagai respons terhadap kendala logistik pada moda transportasi lainnya. Blokade pelabuhan laut, kapasitas terbatas pada penyeberangan kereta api, dan terhentinya kemungkinan pengiriman kargo udara. Respons ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah truk Ukraina yang melintasi perbatasan dengan Polandia sebesar 34% pada tahun 2022 dan 20% pada tahun 2023. Namun tidak ada solusi yang tanpa rasa sakit. Waktu tunggu untuk masuk ke Uni Eropa sangat lama, yang seringkali dapat diukur dalam hitungan hari. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya yang tak terhindarkan dan gangguan pada rantai pasok. Uni Eropa sepenuhnya menyadari masalah-masalah ini dan sedang berupaya menguranginya melalui jalur solidaritas UE Ukraina. Jalur-jalur ini dirancang untuk memperlancar koneksi kargo antara Uni Eropa dan Ukraina. Saya akan menjelaskan ini lebih detail pada slide berikutnya. Sebagai bagian dari respons solidaritas UE dengan Ukraina, Komisi Eropa memperkenalkan rencana aksi jalur solidaritas. Rencana ini dirancang untuk membantu Ukraina mengekspor barang-barangnya dan mengimpor apa yang dibutuhkannya melalui jalur kereta api, jalan raya, dan jalur air pedalaman. Rencana ini dilaksanakan melalui penyederhanaan kontrol dokumentasi, peningkatan pembiayaan bersama Eropa untuk proyek infrastruktur, perbaikan infrastruktur penghubung di perbatasan, serta kejaringan transportasi dan energi trans-Eropa. Saat ini, jalur solidaritas UE Ukraina telah menjadi jalur kehidupan bagi perekonomian Ukraina. Pada slide berikutnya, Anda akan melihat betapa penting dan luasnya cakupan jalur solidaritas ini. Di slide ini, Anda dapat melihat betapa penting dan luasnya jangkauan jalur solidaritas UE Ukraina ini. Faktanya, meskipun tidak ditampilkan di sini, jalur tersebut menjangkau jauh hingga ke Iberia, Italia, Irlandia, dan Skandinavia. Ukraina kini benar-benar terhubung dengan baik ke Uni Eropa. Baik, kita hampir sampai di akhir presentasi. Sekarang saya hanya perlu menunjukkan nama dan detail 3 asosiasi logistik utama Ukraina, serta memberikan beberapa kesimpulan saya. Asosiasi Perdagangan Logistik Ukraina. 3 asosiasi perdagangan logistik utama di Ukraina adalah Asosiasi Pengirim Barang Internasional Ukraina, Asosiasi Pengangkut Jalan Internasional Ukraina, dan Asosiasi Pelabuhan Ukraina. Jika Anda perlu menghubungi mereka, tautan ke situs web mereka sudah disertakan di deskripsi di bawah ini. Atau jika Anda lebih memilih untuk menghubungi ICC Ukraina terkait pertanyaan logistik apapun, Anda akan menemukan alamat email saya di deskripsi di bawah ini. Anda juga akan melihat pada slide berikutnya bahwa perusahaan logistik internasional besar saat ini masih beroperasi di Ukraina yang seharusnya juga memberikan rasa nyaman terhadap situasi ini. Jadi kita bisa melihat bahwa perusahaan pelayaran dan logistik besar masih beroperasi di Ukraina. Ini hanyalah contoh kecil. DHL, MSC, Maersk, DSV, dan Schenker, CMA CGM, Hapag-Lloyd, Evergreen Line, dan masih banyak lagi. Jika perusahaan-perusahaan ini beroperasi masuk dan keluar Ukraina, Anda tahu bahwa ada solusi praktis untuk kebutuhan Anda. Baik, saya siap dengan komentar penutup saya. Oke, berikut adalah pernyataan penutup dari saya. Perang telah menciptakan berbagai tantangan. Penutupan bandara, blokade sebagian pelabuhan laut Ukraina, kekurangan transportasi kargo, gudang yang kelebihan stok, waktu pengiriman yang meningkat, biaya transportasi yang naik, serta gangguan pasokan energi dan gangguan lainnya. Namun secara umum perusahaan-perusahaan Ukraina telah beradaptasi dengan kondisi perang. Mereka mengalihkan kargo ke pelabuhan negara lain dan mendiversifikasi jalur pasokan mereka.
Mereka merestrukturisasi sistem pasokan bahan bakar dan meningkatkan penggunaan transportasi darat. Kerja sama yang lebih erat dan integrasi dengan Uni Eropa, serta jaringan logistik dan prosedur dokumentasinya tetap menjadi prioritas. Navigasi bebas melalui Pelabuhan Laut Hitam Ukraina tetap menjadi dasar bagi stabilitas ekonomi di Ukraina. Baik, itu saja. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas minat dan perhatian Anda. Jadi benar, terima kasih telah menonton video logistik Ukraina. Saya harap Anda merasa informasi ini bermanfaat. Dan jika iya, akan sangat membantu kami jika Anda bisa mengklik tombol suka dan berlangganan ke saluran kami agar tetap mendapatkan pembaruan. Juga, silakan bagikan video dan daftar putar ini kepada rekan kerja dan relasi bisnis Anda. Kami akan sangat menghargainya. Yang terpenting, ingatlah, ICC Ukraina dan mitra kami siap membantu Anda. Jika Anda butuh bantuan, detail kontak kami ada di slide ini dan di deskripsi bawah. Nama saya Oleksiy Kozhanov. Bersama, kita bisa bangun masa depan lebih baik. Saya nantikan kabar dari Anda. Terima kasih sekali lagi telah menonton video ini.